Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Santi Mulyani dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melanie Agustian. Perkenalkan, nama saya Nina Agustina. Saya Stefanus Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang resistensi, perubahan organisasi dan cara mengatasinya. Untuk yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Pada dasarnya, tindakan melakukan perubahan merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai keberhasilan. Sebuah organisasi pasti selalu bersifat dinamis dan perubahan dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, melakukan perubahan mengandung resiko, yaitu adanya resistensi atau reaksi penolakan terhadap perubahan. Resistensi dapat dilakukan baik atas inisiatif sendiri maupun adanya resistensi orang lain. Hal tersebut dapat terjadi tanpa memandang apakah tindakan tersebut dipandang positif ataupun negatif. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa itu resistensi? Bagaimana konsep resistensi? Yang kedua, apa saja tingkatan resistensi? Yang ketiga, apa saja bahaya resistensi yang tidak teratasi? Yang keempat, bagaimana strategi dan teknik mengatasi resistensi? Kita masuk ke apa itu resistensi. Pengertian dari resistensi itu sendiri adalah sebuah fenomena yang merujuk pada situasi sosial di mana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikannya. Dari sisi lain, pengertian resistensi menurut jurnal berjudul Memahami dan Mengelola Resistensi atas Perubahan oleh Vitalis Tarsan. Resistensi atau penolakan adalah sikap atau tindakan yang menentang, melawan, menampik, atau menghalau suatu tekanan, perintah, atau anjuran yang datang dari luar. Adapun konsep resistensi perubahan itu sendiri dibagi secara dua konsep. Yang pertama yaitu secara konseptual, resistensi perubahan merupakan reaksi alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya keseimbangan atau equilibrium. Konsekuensinya, resistensi diikuti oleh perubahan baik atas inisiatif diri sendiri ataupun dilakukan orang lain. Hal-hal tersebut terjadi tanpa memandang bagaimana kejadian tersebut dirasakan positif ataupun negatif. Konsepsi yang lain, resistensi terhadap perubahan adalah kecenderungan bagi pekerja untuk tidak ingin berjalan seiring dengan perubahan organisasi, baik oleh ketakutan individual atas sesuatu yang tidak diketahui atau kesulitan organisasional. Adapun sifat-sifat resistensi dibagi menjadi dua, ada resistensi yang bersifat overt atau jelas, ataupun covert tersembunyi. Resistensi bersifat jelas atau overt terhadap perubahan organisasi disampaikan melalui memo, rapat, pertukaran satu persatu, dan sarana umum lainnya. Sedangkan resistensi bersifat tersembunyi atau covert dapat berjalan tanpa pemberitahuan sampai merusak proyek perubahan. Selanjutnya itu ada respon orang terhadap perubahan. Untuk responnya akan ada respon negatif dan positif. Untuk respon negatif itu tersendiri terhadap perubahan dilakukan melalui 8 fase, yaitu stability atau stabilitas, yang kedua immobilization atau tidak bergerak, 3 denial atau penolakan, 4 anger atau kemarahan, 5 bargaining atau perundingan, 6 depression atau tertekan, 7 testing atau pengujian, dan yang terakhir acceptance atau penerimaan. Sedangkan untuk respon positifnya terhadap perubahan berlangsung dalam 5 fase, yaitu diawali dengan uniform optimisme, adanya suatu perasaan optimisme secara diam-diam. Yang kedua, informed pesimisme, yaitu timbulnya pernyataan pesimisme terhadap perubahan. Yang ketiga, helpful realisme, tumbuhnya kesadaran bahwa perubahan merupakan realitas yang harus dihadapi. Yang keempat, ada informed optimisme,
keberanian untuk menyatakan optimisme terhadap perubahan. Yang terakhir adalah completion, menunjukkan kesediaan turut serta dalam proses perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan resistensi. Resistensi sendiri menurut A.S. Judson adalah terdapat perubahan merupakan suatu kontinum dari menerima perubahan secara antusias sampai pada tingkat penolakan dengan melakukan sabotase. Nah, pada tingkatan resistensi sendiri ada 4 tingkatan. Yang pertama ada accept, yang kedua ada indifference, yang ketiga ada passive resistency, yang keempat ada passive resistency. Kemudian accept sendiri kesediaan untuk menerima perubahan ditunjukkan oleh adanya sikap antusias, kesediaan bekerja sama, kerjasama di bawah tekanan manajemen, kesediaan menerima perubahan pengunduran diri secara pasif dan sikap yang mengabaikan. Kemudian ada indifference. Indifference sendiri adalah sikap tidak acuh ditunjukkan oleh sikap apatis, hilangnya minat terhadap kerjaan, bekerja hanya jika diperintah, dan merosotnya perilaku. Kemudian karyawan bersikap tidak peduli atas keinginan untuk dilakukan perubahan oleh manajemen. Dan yang ketiga ada passive resistency. Secara pasif ditunjukkan oleh adanya sikap tidak mau belajar, melakukan protes, bekerja berdasarkan aturan, dan melakukan kegiatan sesedikit mungkin. Sehingga dalam resistensi pasif ini, karyawan melakukan penolakan terhadap perubahan dengan tidak berbuat sesuatu. Kemudian yang terakhir ada aktif resistensi, yaitu secara aktif dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan dengan lebih lambat, memperpanjang waktu istirahat kerja dan meninggalkan pekerjaan, melakukan kesalahan, mengganggu dan sengaja melakukan sabotase. Kemudian karyawan sendiri melakukan tindakan aktif untuk menolak adanya perubahan. Nah, dilanjutkan dengan adanya sumber timbulnya resistensi. Menurut Robbins, timbulnya resistensi berasal dari individu dan organisasi. Nah, di PPT tersebut ada 2 gambar dan dijelaskan bahwa di penolakan individu itu ada 5 kelompok lagi. Yang pertama ada kebiasaan atau kita sering disebut dengan habit. Yang kedua ada kepastian. Yang ketiga faktor-faktor ekonomi. Yang keempat ada perasaan takut terhadap hal-hal yang tidak diketahui, dan yang terakhir ada pemrosotan informasi secara selektif. Kemudian ada tantangan keorganisasian, yaitu ada interia struktural, yang kedua ada fokus perubahan yang berlaku, yang ketiga ada interia kelompok, yang keempat ada ancaman sebagai ekspertis, dan yang selanjutnya ada ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah mapan, dan yang terakhir ada ancaman terhadap alokasi sumber-sumber daya yang berlaku. Kemudian sumber timbulnya resistensi sendiri dari individu, yaitu takutnya atas hal yang tidak diketahui, kemudian adanya ancaman terhadap hubungan sosial, kebiasaan, proses informasi selektif, kecenderungan individu terhadap perubahan, dilanjut ada iklim ketidakpercayaan, kemudian ada kekuatan akan kegagalan, dan ada juga gangguan tradisi budaya dan atau hubungan kelompok, dan ada pula konflik kepribadian, adanya kurangnya kebiasaan atau waktu tidak tepat. Kemudian yang terakhir yaitu ada sistem penghargaan. Yang tadi saya jelaskan itu termasuk ke resistensi individual. Nah, ini ada juga tentang resistensi organisasional. Nah, di sini ada kelambanan struktural, yang kedua ada kelambanan kelompok kerja, yang ketiga ada tantangan terhadap keseimbangan kekuatan, yang keempat ada usaha perubahan sebelum tidak berhasil, yang keempat ada ancaman terhadap keahlian, dan yang terakhir ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya resistensi yang tidak teratasi. Kita mulai. Rencana perubahan tidak dapat dikerjakan atau tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila menghadapi resistensi. Untuk itu, kita tidak boleh mengecilkan arti atau underestimate atas resistensi terhadap perubahan.
Resistensi yang tidak teratasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada resistensi bersifat menjalar atau menular, yang kedua resistensi bersifat melumpuhkan, dan yang ketiga resistensi bersifat melintangi. Kita bahas yang pertama, itu ada resistensi bersifat menjalar atau menular. Ketakutan seseorang terhadap perubahan ditunjukkan dengan menyatakan ketakutan mereka tersebut kepada kawan-kawan bekerja. Tindakan tersebut tanpa disadari akan dengan cepat menyebar kepada seluruh karyawan. Orang berbicara dengan orang yang dijumpai di elevator, di lobi, atau di kafetaria. Pembicaraan semacam ini menurunkan produktivitas kerja. Semakin banyak karyawan menggunakan waktu untuk mendiskusikan ketakutan mereka, dan semakin berkurang juga waktu bekerja. Ketakutan seseorang dengan cepat menjalar pada rekan kerjanya. Dan yang kedua ada resistensi bersifat melumpuhkan. Perubahan tidak dapat serta-merta dipaksakan kepada karyawan. Apabila karyawan tidak melihat cukup alasan untuk melakukan perubahan tertentu, maka akan timbul resistensi terhadap perubahan. Program perubahan yang dilakukan pemimpin tidak akan mendatangi manfaat karena tidak diperoleh tanggapan. Untuk melakukan perubahan diperlukan kesiapan karyawan untuk menerima perubahan. Apabila karyawan belum siap untuk berubah, maka usaha perubahan akan mengalami kegagalan. Dan yang ketiga ada resistensi bersifat merintangi. Dengan maksud untuk membuat perubahan terlaksana, maka misalnya bawahan memerlukan tambahan peralatan kerja baru. Untuk memungkinkan mereka menggunakan peralatan baru, maka harus dipesan oleh bagian pembelian dan kemudian dikirimkan kepada bagian produksi. Tetapi, orang bagian pembeli yang takut bahwa perubahan akan menghapuskan pekerjaan mereka. Tidak bergerak memesan peralatan dan karenanya peralatan tidak pernah sampai, sehingga tanpa peralatan baru maka tidak akan ada perubahan. Dengan demikian, karena terdapat seorang yang resisten terhadap perubahan, maka keinginan organisasi untuk melaksanakan perubahan menjadi terhalang. Resistensi individu dalam organisasi dapat menjadi hambatan bagi perubahan. Selanjutnya, alasan karyawan menolak melakukan perubahan. Yang pertama ada mereka tidak ingin meninggalkan posisi sekarang. Yang kedua, dari mereka tidak berjalan searah dengan organisasi. Dan yang ketiga, mereka tidak ingin pergi melalui proses perubahan. Yang keempat, mereka tidak melihat bahwa ada perencanaan perubahan. Dan yang kelima, mereka berdampak kegagalan perubahan sebelumnya. Ciri karyawan menolak melakukan perubahan. Yang pertama, ada menurunkan produktivitasnya sambil mereka menggunakan waktu untuk mencari informasi tentang perubahan atau sekedar menggerutu. Dan yang kedua, sering menahan langkah mereka dan berusaha memperlambat perubahan sedapat mungkin yang bisa mereka lakukan. Yang ketiga, menunjukkan tidak adanya antusiasme untuk belajar dan berlatih mengenai prosedur baru. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kemangkiran dalam usaha menghindari proses perubahan bersama. Sebagian lain diminta mengambil cuti sebab mereka benar-benar menjadi sakit, stres karena perubahan. Selanjutnya, ada strategi dan teknik mengatasi resistensi. Resistensi itu muncul karena kekurangtahuan atas manfaat perubahan atau karena kemapanan dalam posisinya. Namun resistensi bukan tidak dapat diatasi, walaupun memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik. Resistensi itu bersifat menghambat perubahan sehingga harus diatasi. Nah, untuk mengatasi resistensi tersebut ada beberapa strategi yang harus dijalankan. Contohnya itu ada 1, membentuk dinamika politik, lalu mengidentifikasi dan menetralisir penolakan perubahan, mendidik angkatan kerja, mengikut sertakan pekerja pada usaha perubahan, menghargai perilaku konstruktif, menciptakan organisasi pembelajaran, dan memperhitungkan situasi. Kita bahas satu-satu. Pertama, membentuk dinamika politik. Politik organisasional memegang peranan penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Secara politis, resistensi terhadap perubahan dapat diatasi dengan memenangkan dukungan individu yang paling berkuasa dan berpengaruh. Dengan demikian, dukungan politis akan memfasilitasi penerimaan perubahan. Cara paling efektif agar perubahan diikuti adalah apabila disodorkan dengan pimpinan kunci organisasi.
karena mereka akan ingin menyumbangkan diri pada visi pimpinan atau karena merasa takut pembalasan pimpinan. Jadi dukungan politik merupakan cara yang dapat memfasilitasi penerimaan akan perubahan. Yang berikutnya itu mengidentifikasi dan menetralisir penolakan perubahan. Cara ini penting untuk mendukung inisiatif perubahan. Dengan menetralisir mereka yang menolak perubahan, seiring perubahan ditolak karena orang mengatakan di depan umum yang menekankan ketakutan mereka akan perubahan, tetapi pejabat organisasi gagal merespon. Pernyataan tentang ketakutan terhadap perubahan dapat mempengaruhi orang lainnya. Yang berikutnya ada mendidik angkatan kerja. Kadang-kadang orang menolak untuk berubah sebab mereka takut akan masa depannya. Misalnya ketakutan akan keamanan ekonomisnya. Sebagai bagian pendidikan pekerja tentang apa arti perubahan organisasional bagi mereka, top manajemen harus menunjukkan sensitivitas emosionalnya. Kecenderungan pada pekerja adalah takut terhadap perubahan. Karenanya mereka harus dididik dan diberi pengertian agar dapat memahami tentang arti perubahan organisasi bagi mereka. Yang berikutnya ada mengikut sertakan pekerja pada usaha perubahan. Jadi orang-orang yang berpartisipasi dalam membuat keputusan cenderung lebih komit terhadap hasil dari suatu keputusan daripada mereka yang tidak terlibat. Demikian pula pekerja yang turut serta dalam proses perubahan. Sebaliknya, pekerja yang terlibat dalam proses perubahan dapat lebih memahami kebutuhan akan perubahan dan karenanya kurang menolak perubahan. Nah, karena melibatkan karyawan dalam proses perubahan, itu akan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya, menghargai perilaku konstruktif. Mekanisme yang berhasil untuk memfasilitasi perubahan organisasional adalah dengan memberikan penghargaan kepada orang yang berperilaku seperti yang diinginkan dalam proses perubahan. Nah, jadi mengubah cara beroperasi suatu organisasi mungkin perlu dilakukan dengan mengubah bentuk perilaku yang perlu diberi penghargaan oleh organisasi. Penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong orang lain tertarik mengikuti proses perubahan. Lalu yang berikutnya, menciptakan organisasi pembelajaran. Organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk menerima dan berubah secara berkelanjutan dikenal dengan learning organization. Dalam organisasi pembelajaran, orang menyisihkan cara berpikir lama dengan bebas berbagi gagasan dengan orang lain, membentuk visi organisasi, lalu bekerja sama berdasarkan rencana untuk mencapai visi tersebut. Yang berikutnya, memperhitungkan situasi. Meskipun saran yang diidentifikasi sangat bermanfaat, mereka gagal memperhitungkan sifat dari situasi di mana usaha perubahan dilakukan. Jadi, apa perubahan itu ditujukan kepada pekerja atau personil harus dilibatkan dalam proses mendesain usaha perubahan. Nah, para ahli berpendapat bahwa pendekatan proses perubahan tergantung pada sifat situasi yang dihadapi. Lalu tadi itu adalah strategi dari mengatasi resistensi ya. Selanjutnya ada teknik mengatasi resistensi. Nah, teknik-teknik mengatasi resistensi ini dibagi jadi 7. Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi, partisipasi, fasilitasi dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan pemilihan, pelatihan dan penghargaan. Kita bahas satu-satu. Pendidikan dan komunikasi. Hambatan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan memberikan pendidikan dan melalui komunikasi dengan pekerja untuk membantu mereka melihat logika dari perubahan. Sumber hambatan terletak pada salah informasi atau komunikasi yang buruk. Rencana komunikasi itu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang diberikan informasi yang diperlukan dengan maksud agar dapat membuat pilihan, apakah mendukung atau menolak perubahan. Dengan memberi informasi ini, dan informasinya harus benar dan akurat secara langsung, dapat dihentikan mengulasnya desas-desus yang merugikan, juga mengurangi waktu yang diboroskan untuk berspekulasi tentang apa yang terjadi. Teknik yang berikutnya itu partisipasi. Jadi sangat sulit bagi individu untuk menghambat keputusan. Jadi apabila mereka diikutsertakan dalam proses perubahan, nah sebelum membuat perubahan, apa yang dipertentangkan dapat dibawa ke dalam proses kontribusi. Keikutsertaannya mereka dapat mengurangi hambatan, memelihara komitmen dan meningkatkan kualitas keputusan perubahan. Keterlibatan seseorang dalam perubahan akan menyebabkan mereka merasa berturut bertanggung jawab terhadap keberhasilan perubahan. Jadi mengurangi resistensinya. Yang berikutnya, fasilitas dan dukungan. Nah, agen perubahan dapat menawarkan serangkaian upaya untuk mengurangi hambatan dengan memberikan fasilitas dan dukungan kepada pekerja.
Nah, hal tersebut terjadi ketika pekerja merasa takut dengan tingkat kegelisahan tinggi. Nah, pekerja dapat diberi konseling dan terapi serta pelatihan untuk mendapat keterampilan yang baru. Berikutnya ada negosiasi. Jadi sebagai taktik mungkin penting jika hambatan datang dari sumber yang kuat. Jika hambatan terletak pada beberapa individu yang kuat, pakai penghargaan spesifik dapat dinegosiasikan yang dapat mempengaruhi kebutuhan individu. Yang berikutnya ada manipulasi dan pemilihan. Manipulasi itu merupakan upaya menyembunyikan usaha mempengaruhi, mempermainkan kenyataan, dan membuat tampak lebih menarik, menyimpan informasi yang tidak diinginkan, dan menciptakan gosip tidak benar agar pekerja menerima perubahan. Sedangkan kooptasi atau pemilihan merupakan kombinasi manipulasi dan partisipasi. Jadi pemimpin kelompok penghambat disuap dengan memberi mereka peran kunci dalam keputusan perubahan. Nah, paksaan atau kekerasan ini ancaman langsung atau paksaan terhadap penghambat proses perubahan. Paksaan dapat diberikan berupa ancaman terhadap pemindahan, kehilangan promosi lah, atau evaluasi kinerja yang negatif, atau juga surat rekomendasi buruh. Selanjutnya ada pelatihan. Nah, rencana pembelajaran diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat kesempatan meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan yang akan mereka butuhkan untuk bertahan dalam masa transisi. Mempelajari cara baru untuk melakukan bisnis pada tahap pasca perubahan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, maka akan bertambah pendapatan mereka dan meningkatkan kesejahteraannya. Nah, teknik mengatasi resistensi yang terakhir itu ada penghargaan. Rencana penghargaan itu diharapkan dapat meningkatkan moral staf yang sangat penting, karena setiap perubahan pasti akan menyebabkan kehebohan. Pekerja-pekerja pasti senang dong untuk menerima perubahan karena mereka mendapat penghargaan. Jadi mereka akan mendukung proses perubahan tersebut karena mendapat penghargaan. Jadi rencana penghargaan juga itu pasti memastikan bahwa lebih sedikit pekerja yang akan meninggalkan pekerjaan mereka. Jadi itu juga akan menghemat biaya organisasi untuk merekrut orang baru atau melatih pekerja baru, itu kan butuh biaya. Jadi dengan tidak meninggalkan pekerjaan itu dapat menghemat biaya organisasi. Ya. Akhir ada kesimpulan. Pada dasarnya, kehidupan organisasi diliputi oleh perubahan. Perubahan menjadi sebuah kebutuhan agar organisasi tetap bertahan. Akan tetapi, setiap upaya melakukan perubahan mengandung resiko, yaitu adanya resistensi atau reaksi penolakan terhadap perubahan tersebut. Resistensi dapat dilakukan baik atas inisiatif sendiri maupun adanya resistensi dari orang lain. Hal tersebut dapat terjadi tanpa memandang apakah tindakan tersebut dipandang positif ataupun negatif. Apabila tidak diatasi dengan baik, maka resistensi dapat menimbulkan bahaya dalam keberlangsungan organisasi. Untuk mengatasi terjadinya resistensi dalam organisasi, diperlukan peran serta dari semua pihak, terutama dari pimpinan, untuk mengatur dengan baik strategi dan teknik mengatasi resistensi tersebut. Kita perlu memahami dari mana sumber resistensi itu berasal. Selanjutnya, kita memerlukan strategi-strategi yang tepat, dimulai dari komunikasi dan informasi dan edukasi tentang perubahan, memberi edukasi dan alasan yang logis. Lalu membentuk dinamika politik seperti memenangkan dukungan dari individu yang berpengaruh agar dapat memfasilitasi upaya perubahan. Dengan demikian, untuk mengatasi resistensi organisasional, lebih banyak memerlukan kemauan dan komitmen politik para pemimpin atau manajer, disertai langkah-langkah yang lebih komunikatif, akomodatif, dan partisipatif. Kesulitan dalam mengatasi hambatan dalam perubahan, terutama apabila perubahan tidak direncanakan secara lengkap dan matang. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.